Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya dengan pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli, tetapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun ada seperti instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat hutang, dan reksadana. Dan menurut ahli Husnan tahun 2003, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan, sekuritas, jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik itu diterbitkan oleh pemerintah publik, otoritas, maupun perusahaan swasta. Pelaku pasar modal yang pertama yaitu emiten. Emiten merupakan pelaku pasar modal utama di samping para investor. Yang kedua, investor. Investor merupakan pelaku pasar modal yang paling utama karena mereka lah yang akan melakukan kegiatan aktif di bursa efek, mulai dari membeli dan menjual surat-surat berharga lainnya. 3. Perusahaan efek. Perusahaan efek sebagai pelaku pasar modal ada beberapa pihak, yaitu penjamin emisi efek, perantara perdagang efek, manajer investasi, yaitu pihak yang diserahi pengelolaan dana investasi sekelompok investor. Manfaat pasar modal. Pasar modal mempunyai manfaat menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Dan yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja profesional dengan ada di bidang pasar modal. Keempat, keterbukaan dan profesional yang menciptakan iklim usaha yang sehat. Selanjutnya, manfaat dari pasar modal yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat. Adapun jenis-jenis pialang atau broker yang dikenal dan terlibat di pasar modal ialah yang pertama, rental broker. Ini sering disebut sebagai broker individu. Yang kedua, institutional broker. Ini hanya melayani pelanggan yang bersifat lembaga atau institusi. Yang ketiga, discount broker, yaitu pialang yang memberikan pelayanan hanya melakukan order pembelian tanpa jasa layanan berupa nasihat. Yang keempat, purchase broker, yaitu memberikan layanan mulai dari melaksanakan amanah, pemberian informasi, dan lain-lainnya. Yang kelima, internet broker, yaitu mekanisme pelayanan atau servis yang diberikan melalui internet. Apakah itu pasar uang? Pasar uang merupakan pasar yang mempertemukan pihak menawarkan dana dan pihak yang memerlukan dana dan berjangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Pasar uang menjadi sebuah wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik secara langsung ataupun melalui blogger atau perantara. Ciri-ciri pasar uang. Transaksi jual beli tidak terikat pada tempat tertentu, hanya memenuhi jangka pendek. Mekanisme pasar uang lebih menekan pada pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sarana pengendali moneter dengan cara melalui transaksi SPBI dan SPBU. Yang kedua, sarana investasi bagi investor atau kreditur jangka pendek. Yang ketiga, sarana mobilisasi. Mobilisasi dana bagi borrower atau debitur. Tujuan pasar uang secara umum untuk pihak yang membutuhkan dana. Pertama, memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Kedua, memenuhi modal kerja perusahaan. Ketiga, memenuhi kebutuhan likuiditas. Keempat,
perilaku di dalam pasar uang ada bank, yayasan, perusahaan, lembaga pemerintah, individu atau rumah tangga, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kelebihan dari pasar uang yang pertama, sarana untuk mencapai pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Risiko dari pasar uang yang pertama, risiko pasar, risiko reinvest, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta, risiko likuiditas, dan risiko negara. Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia, pertama, sertifikat Bank Indonesia, kedua, sertifikat deposito, ketiga, call money, keempat, broker adoption, kelima, surat berharga pasar uang, keenam, commercial paper, ketujuh, promise note, ke-8, reference